Guys, assalamualaikum. Di video kali ini ya guys, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ya guys, diantaranya yang membuat menarik ya guys, yaitu Mas, kelebihannya usaha pangkas rambut itu apa sih Mas? Nah, saya mencoba menjawab dengan pengalaman yang sudah saya lalui ya guys. Yang pertama guys, kita bekerja itu bebas waktunya ya guys, kita yang menentukan ya guys, kita yang membuat jadwal mau berangkat pagi atau berangkat siang atau habis duhur, terserah kita guys. Dan pulangnya pun itu kita yang mengatur waktunya guys, terserah kita guys ya. Kalau ya tergantung tempatnya ya guys, mungkin suasana di sana itu ramainya sore, kamu mau berangkat habis duhur nggak masalah guys, nggak ada yang marah-marah guys. Ya, nah kalau mungkin ramainya malam, kamu mau berangkat habis maghrib pun nggak masalah guys, sampai malam jam 10 atau ya semampunya ya guys. Nah itu dari waktu guys, yang pertama guys, dari waktu kita bebas guys. Yang kedua itu kita bekerja tidak direh, bahasa Indonesia ini apa ya guys, tidak disuruh-suruh lah ibaratnya sama atasannya guys. Nah, kalau di mungkin pengalaman saya di perusahaan ya guys, jadi operator kan kalau ada atasan grogi guys ya, grogi ya, rasanya ya grogi ya guys ya, yang tadinya kerjanya santai jadi tegang kalau ada atasan ya guys. Nah itu, dan disuruh-suruh guys, bener saja diomong apalagi salahnya ya guys. Nah itu kalau di perusahaan ya guys, yang selama ini saya pengalaman yang selama ini saya jalani ya guys. Nah tidak direh yang kedua ya guys. Dan yang ketiga guys, yang ketiga itu bebas menentukan waktu libur ya guys. Waktu libur kita bebas guys ya, kita ambil saja waktu dimana diantara Senin sampai Kamis sampai Minggu ya guys, diantara Senin sampai Minggu kita cari waktu yang kira-kira sepi ya guys, sepi pengunjung. Nah itu kita bisa libur ya guys, atau mau full terus nggak masalah guys. Nah, mau full terus, semakin kita sering berangkat semakin banyak pemasukan ya guys ya. Dan kita bisa libur sewaktu-waktu kita ada keperluan ya guys. Nah, seperti menjenguk orang sakit atau kondangan, atau mau tiba-tiba anak pengen jalan-jalan ya guys. Nah itu bisa libur sewaktu-waktu. Itu nomor 3 guys. Dan yang keempat ya guys, dan yang keempat itu dari segi penghasilan ya guys ya. Kalau dari segi penghasilan kan ya namanya usaha ya guys, kadang-kadang naik kadang-kadang turun ya guys. Tapi kalau kamu sudah punya langganan guys, sudah punya langganan itu, kalau saya alami ya guys, sehari nyukur 10 itu masih santai sekali guys, termasuknya masih bisa tidur nyenyak ya guys, kerjanya ya guys. 10 kan lumayan guys. Nah kalau di tempat saya kan dewasa 10.000 guys, anak-anak 8.000 ya. Kalau nyukur 10 ya sudah, kalau dewasa semua ya guys ya 100.000 kan lumayan guys, sudah di atas UMR Cilacap ya guys. Di sini kan daerah Cilacap ya guys. Kalau UMR sekarang kan sekitar 1.800.000 ya guys sebulan. Nah kalau sehari dapat 100.000 kali 30 hari berarti 3 juta guys. Nah berarti kan sudah di atas UMR, alhamdulillah ya guys. Nah itu dari segi penghasilan guys. Kalau apalagi kalau sudah pelanggannya sudah banyak guys. Nah, kalau sudah banyak pelanggan
penghasilan kamu bisa jauh lebih tinggi lagi guys. Ya, misalkan sehari 30 orang ya guys, 30 orang berarti sehari dapat kurang lebih 300.000 guys. Nah, itu di kampung guys. Nah, di kampung nyari uang 300.000 ya susah guys. Ya, cari kerjaan aja susah kok nyari uang segitu banyaknya ya guys. Ya, itu salah satunya dari segi penghasilan ya guys. Dan yang kelima guys, itu kita bebas guys mau ibadah guys. Nah, itu yang paling penting guys bagi saya guys. Waktunya sholat ya, karena agama saya agama Islam ya guys. Ya, sholat kan sehari 5 kali guys. Nah, kalau di pengalaman di perusahaan guys, waktu sholat itu kadang-kadang kita nyari waktu istirahat guys, tubrukan sama waktu istirahat. Harusnya istirahat buat makan, buat tidur, nah itu tubrukan dengan waktu sholat sehingga istirahat kita berkurang guys. Nah, kadang-kadang malah kalau pas waktu asar guys susah sholatnya guys kalau di perusahaan guys. Nah, soalnya asar kan jarang-jarang buat istirahat ya guys. Kadang ada perusahaan yang tidak ada istirahat asarnya itu guys. Nah, itu repot guys, kita harus curi-curi waktu untuk melakukan ibadah guys. Nah, kan nggak fokus ya guys. Nah, beda kalau di usaha sendiri guys, terutama di usaha cukur ya guys. Kita dengar adzan, kita mau sholat bisa guys, langsung sholat. Nah, walaupun ada yang datang guys, nggak masalah guys, yang penting kita kasih konfirmasi ya guys. Bu, maaf ya bu, pak, maaf pak, atau dek ya saya mau sholat dulu sebentar ya dek, sekitar 10 menit lah. Insya Allah sananya juga pengertian guys, nggak mungkin sananya nolak guys. Loh, jangan sholat dulu mas, saya mau buru-buru, nggak mungkin guys. Nah, kebanyakan ya guys yang sudah saya alami ya sananya mau menunggu ya guys. Nah, sananya pelanggan kita mau menunggu ya guys. Itu guys, waktu yang nomor 5 itu ya guys, waktu ibadah kita bisa fokus guys, lebih fokus, lebih konsentrasi. Itu nomor 5. Sudah ya guys, jangan banyak-banyak guys, nanti kalian ingin jadi tukang cukur semua ya guys. Semoga saja pertanyaan yang diajukan tadi ya guys, jawaban saya itu memuaskan ya guys ya. Semoga saja memuaskan dan bermanfaat untuk kalian untuk memulai usaha mencukur ya guys, terutama di sini ya guys. Di sini kan usahanya nyukur ya guys. Ya, kalau usaha sih apa saja bebas guys, mau yang penting halal ya guys. Ya, halal itu karena kita hidup itu tidak di dunia saja guys. Nah, kelak di akhirat kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang di dunia guys. Makanya cari pekerjaan yang halal-halal saja ya guys. Nah, dari saya semoga bermanfaat guys. Assalamualaikum, salam sukses.